Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi hari ini, inspirasi Didit ID. Saksikan sampai selesai konten kali ini, karena konten kali ini dianggap penting untuk para pemula, penting untuk kita semua, untuk tetap mengingatkan saling belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Partner YouTube, YouTuber pemula yang baik, konten kreator, apapun sebutannya, kalian sudah sangat luar biasa sampai di titik ini. Entah baru memulai ataupun sudah menjalani beberapa tahun, beberapa bulan, beberapa hari. Banyak hal yang sebenarnya harus diperhatikan. Tapi yang terpenting dari itu, sabar menjalani hari-hari sebagai konten kreator, partner YouTube. Kadang-kadang di dalam sana suka ada rasa iri. Ternyata orang sudah mendapatkan silver, platinum dari YouTube, 100.000 subscriber, 10.000 subscriber, atau paling sederhananya 500 subscriber pertama yang begitu menguras tenaga, menguras air mata, keringat. Itulah YouTube. YouTube menjelaskan, lebih menerangkan. YouTube menampilkan siapa karakter diri kita sebenarnya. Di YouTube kita bisa berekspresi. Di YouTube kita bisa menyampaikan unek-unek yang ada di pikiran kita. Di YouTube menyajikan banyak hal. Hari ini kita bincang-bincangnya tentang hal-hal penting, tapi hal-hal penting yang sederhana yang harus diperhatikan. Perhatikan posisi dalam membuat konten video, pencahayaan, tata letak, ruang, dan tempat juga harus diperhatikan untuk menjaring subscriber, menjaring para partner YouTube lainnya menyukai dan membagikan konten kita. Seperti pada saat ini, kita ada di salah satu ruangan di rumah. Boleh ditebak, kita ada di dapur. Tuh, pantat penggorengan. Sebenarnya nggak sebaik tampilan-tampilan yang yang lain, tapi itulah, kadang-kadang kita menampilkan sesuatu yang menarik, tapi ini sisi yang menarik, kesederhanaan, kejujuran. Kita ada di dapur, khususnya di tempat cuci piring, itu panci-panci yang pantatnya kelihatan gosong, itu juga menjadi daya tarik. Jadi tampilan kita sebenarnya nggak usah terlalu dipermak, jujur apa adanya. Karena yang dinilai dari YouTube adalah kesabaran kita, melatih tingkat kesabaran kita menjadi seorang partner YouTube. Chapter 1. Di sisi lain ada channel yang menurut kita nggak menarik sama sekali. No, bahkan mungkin di pikiran kita, ini channel apaan, sembarangan, menampilkan hal-hal yang sudah banyak ditampilkan oleh channel lain. Justru digandrungi dan digemari banyak subscribernya, banyak followernya. Itulah keadilan dari YouTube. Kita tidak boleh menjadi egois di YouTube. YouTube menjaring orang-orang yang bersabar, yang kuat dan tangguh tentunya.
tampilan latar belakang, isi konten yang seru dan menarik, jadi pilihan YouTube memilih channel kita untuk dijadikan partner. Ini suara-suara kendaraan juga penting. Chapter 2. Di YouTube, kita menjadi lebih kreatif. Karena di YouTube, selain konten kreator, kita menjadi pemeran utama, sutradara, editor, pengarah lapangan, pengarah acara, pengarah waktu, skenario yang gak dibuat-buat. Dan di YouTube ada dua macam yang dinilai. Konten-konten yang dikerjakan oleh tim itu lebih menarik karena di dalamnya terlibat banyak orang. Bagaimana dengan konten yang person, seorang diri dan mandiri? Itu dinilai juga cukup penting. Tergantung dari kitanya. Kita lebih kreatif, memiliki ide-ide cemerlang, ide-ide kreatif, bisa bersaing dengan konten-konten yang dikerjakan oleh tim. Oleh tim bisa membuat film-film cerita pendek yang menarik, editornya yang juga memang sudah begitu profesional, tapi kita yang masih pemula, yang masih belum tahu apa-apa, harus ngedit sendiri, menjadi sutradara sendiri, bahkan memerankan karakter yang berbeda pun sendiri. Itulah keadilan YouTube. Menjadi seorang partner YouTube, konten kreator harus lebih kuat dan tangguh. Kesabaran lagi. Chapter 3. Chapter 4. Di YouTube, bakat saja tidak cukup. Mesti ada faktor-faktor yang pengaruh besar di kehidupan kita dalam ber-YouTube. Faktor-faktor apa saja itu penting. Dan ingat, di YouTube di atas langit ada langit. Sebanyak apapun subscriber kita, masih ada di atas kita, masih ada yang lebih baik dari kita. Untuk itu, di YouTube kita dituntut untuk bisa terus belajar. Belajar terus dan terus belajar. Chapter 4. Terakhir, chapter 5. Hal-hal penting yang harus kita hindari dari YouTube itu ada dua saja sih sebenarnya. Tidak boleh emosi. Yang pertama, emosi. Bisa menahan dan mengembalikan emosi dalam jiwa kita. Jadi, emosi itu penting untuk dimanajer. Penting untuk diatur kembali. Jangan sampai emosi kita meluap-luap sampai terbawa di konten yang kita buat. Di YouTube, emosi harus bisa ditekan. Dan kita belajar untuk menekan emosi. Yang kedua, tidak sombong. Tidak sombong ini kadang-kadang kita tidak menyadari. Sifat sombong, sikap sombong kita ada dan keluar kala kita membuat konten ataupun vlog video. Rasa sombong kita muncul di sana. Entah itu karena tampilan kita lebih baik atau lebih menarik, atau peralatan yang kita pakai lebih banyak, atau pengetahuan dan ilmu kita lebih dari yang lain, lebih dari subscriber yang lain. Jadi kan kita sombong. Sombong jadi tanpa kita sadari ada di diri kita dan melekat di diri kita. Yang ketiga,
Ini yang paling penting, kita harus ikhlas menjadi YouTuber. Kita harus ikhlas, tulus menjadi seorang konten kreator, menjadi diri sendiri, tidak harus menyontek, tidak harus mengambil, tidak harus menjiplak, ataupun meniru konten-konten yang sudah dan telah ada. Jadi 3 yang terpenting: emosi, tidak sombong, dan ikhlas menjadi seorang YouTuber. Chapter 5 adalah yang terpenting dan pesan penting di konten kali ini. Terima kasih untuk Didik Channel. Mohon di subscribe, mohon ya subscribe. Jangan lupa ya di like, berikan komen, share bila perlu dan penting untuk kalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.